Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki renungan harian ceria. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 22. Sebelum kita membaca, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Kau Allah kami yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami hendak bersama-sama membaca Alkitab yang kami pahami sebagai firman-Mu. Kami memohon urapan Roh Kudus agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan boleh kami jadikan pelita di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudaraku yang terkasih, saya mengambil tema dalam renungan harian hari ini, kita hidup untuk siapa? Saudara-saudaraku yang terkasih, pasti kita setuju bahwa orang hidup itu harus bekerja. Untuk bisa bertahan hidup, orang harus bekerja. Bahkan bekerja keras agar memperoleh hasil. Dan dari hasil itulah orang bisa memenuhi kebutuhan hidup, yaitu tentang makan, minum, pakaian, rumah sebagai tempat tinggal mereka. Surat Filipi yang kita baca hari ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang dalam penjara yang disebabkan oleh pemberitaan Injil Kristus. Paulus menyadari bahwa dirinya adalah milik Kristus, hidup dan matinya adalah milik Kristus. Oleh karena itu, Paulus tetap bersukacita, walaupun ada orang-orang yang mencelanya, bahkan tidak senang padanya. Paulus hanya berpikir tentang Injil Kristus dan tugasnya untuk memberitakan Injil itu. Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri dan reputasinya atau namanya yang bisa jelek karena ia harus dipenjarakan. Paulus percaya bahwa dengan doa jemaat dan dengan pertolongan Roh Kudus, semua masalah yang sedang ia alami pasti dapat diatasi. Paulus sempat berkumpul juga ketika menghadapi semua permasalahan yang berat itu. Paulus menyadari bahwa hidup dan matinya adalah milik Kristus. Namun, Paulus sempat bingung juga ketika ia harus memilih di antara hidup atau mati. Saudaraku, dalam pergumulannya itulah akhirnya Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja, memberi buah. Jadi hidupku tidak boleh aku sia-siakan. Aku tidak boleh berdiam diri. Aku tidak boleh bertopang dagu berpangku tangan. Aku tidak boleh semauku sendiri. Aku harus hidup bertanggung jawab. Aku harus bekerja keras. Aku harus mempertanggungjawabkan seluruh hidupku kepada Sang Kristus Yesus yang sudah memberi aku hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah keputusan Paulus setelah mempergumulkan dirinya dan setelah menyadari peranannya sebagai pemberita Injil Kristus. Setelah mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari pilihannya dalam mempertahankan hidupnya itu, kesadaran bahwa ia harus bekerja agar hidupnya berguna bagi banyak orang, sebagai konsekuensinya dari pilihannya yang tentu saja semuanya pasti membutuhkan energi yang besar. Setelah itu pun ia harus bekerja keras dan berjuang untuk mewujudkan pilihannya itu, untuk berbuah dan berguna bagi Kristus dan bagi orang lain. Dari bacaan firman Tuhan hari ini sudah jelas bahwa bekerja tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang berupa materi saja, seperti makan, minum, sandang, papan, pakaian, kepandaian, apalagi jika hanya untuk dirinya sendiri. Bekerja juga bersangkut paut dengan kehidupan bersama yang nyaman, aman, damai sejahtera, walau di dalamnya terjadi perbedaan pendapat. Paulus tetap setia pada tugasnya dan menyatakan tanggung jawabnya.
Ia akan tetap memberikan perhatiannya kepada jemaat Filipi meskipun diperlukan kerja keras. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup adalah perjuangan. Demikianlah ungkapan yang sering kita dengar. Itu berarti setiap orang harus berjuang untuk mempertahankan dan melanjutkan hidupnya di muka bumi ini. Mengapa diperlukan perjuangan? Karena untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan hidup diperlukan berbagai macam kebutuhan, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Akan tetapi orang sering lupa bahwa hidup itu mencakup kedua hal tersebut. Orang sering mengartikan bahwa hidup itu hanya berkaitan dengan kebutuhan yang lahiriah saja, sehingga orang berjuang untuk mencukupi kebutuhan yang lahiriah itu saja. Orang sering lupa bahwa ada kebutuhan lain yang harus diperjuangkan juga, yaitu kebutuhan non-fisik seperti rasa aman, hidup rukun, damai dengan sesama, saling mengerti, saling menguatkan, saling menolong sesama. Untuk mewujudkannya diperlukan kerja keras, bahkan mungkin lebih berat daripada perjuangan untuk mewujudkan kebutuhan fisik. Saudara-saudaraku yang dikasih, hidup ini adalah perjuangan. Itu jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjuang untuk mempertahankan hidupnya, bukan semata-mata bagi dirinya sendiri, melainkan bagi manusia, agar manusia hidup. Salib Golgota adalah bukti dari perjuangan dan kerja keras yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan berkat perjuangan Tuhan Yesus itulah maka Paulus berjuang dan kerja keras agar hidupnya berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesamanya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita merenungkan untuk siapa kita hidup. Apabila kita semua mengakui bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, maka kita harus bekerja keras agar mengeluarkan buah yang dapat berguna bagi orang lain. Dalam perjuangan hidup ini, marilah kita meneladan pada Paulus yang punya prinsip, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki masa penantian. Masa di mana kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita tetap melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Menanti bukan dalam artian yang pasif, tetapi aktif, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dimampukan bekerja keras dan memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.